Hadirin, dan juga begitu juga banyak orang yang karena kekayaannya kemudian dia berusaha untuk agar kekayaannya itu dimiliki selama-lamanya, tidak diperebutkan orang lain, dan kalau bisa kekayaannya itu dinikmati untuk diri sendiri dan keluarganya saja. Kadang-kadang dengan berbagai macam ia lakukan. Nah, kemudian Allah mendatangkan kepada para pejabat atau para orang kaya itu peringatan-peringatan kecil. Peringatan-peringatan kecil yang kadang-kadang ada orang yang mampu memahami itu kemudian sadar kembali ke jalan Allah, tapi berapa banyak orang yang tidak mengerti tentang peringatan-peringatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan untuk menggunakan kesempatan dan nikmat itu sebaik-baiknya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadirin jamaah salat subuh, pada subuh pagi hari ini saya ingin kita mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin bacakan Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 21. Surah As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Yang artinya, dan pasti kata Allah, kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat atau di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa di dunia ini sesungguhnya Allah sudah memberikan azab kepada kita, dan azab itu sesungguhnya ditujukan oleh Allah adalah agar orang-orang yang ingkar itu mau kembali kepada Allah. Dan kebanyakan dari orang-orang itu tidak mengerti bagaimana harusnya dia berbuat. Hadirin, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapatkan azab di akhirat, sesungguhnya orang-orang kafir itu sudah tertimpa azab di dunia. Dan pasti kata Allah akan diberikan kepada kita azab yang dekat di dunia ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia agar kembali ke jalan Allah, sehingga dia terhindar dari azab yang sangat besar, yaitu di akhirat kelak. Nah, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa sebenarnya orang-orang yang ingkar itu, ya, sesungguhnya sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan peringatan, diberikan semacam pelajaran agar dia menghentikan keingkarannya kepada Allah dengan berbagai macam azab-azab kecil yang di dunia ini. Ya, kenapa dikatakan azab kecil? Karena azab yang besar di dunia ini sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan azab Allah di akhirat nanti. Banyak cobaan yang diberikan Allah kepada manusia selama hidup. Hanya kadang-kadang kita tidak pandai memahami dan merenungkan sesungguhnya ketika sesuatu menimpa kita atau menimpa seseorang. Kalau kita beberapa kali dirundung banyak masalah, banyak problem, banyak musibah, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita introspeksi diri. Introspeksi diri dan tidak menyatakan atau menyalahkan sesuatu, menyalahkan keadaan. Kita berintrospeksi diri. Kenapa ini kok musibah terus-menerus beruntun silih berganti? Ya, siapapun dia, termasuk yang ngomong ini. Kenapa? Karena jangan-jangan musibah yang terus-menerus menimpa itu sebagai peringatan Allah, azab kecil yang dekat kata Allah dalam ayat ini.
Karena ketika kita tidak pandai memahami itu, maka sesungguhnya kita tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kembali kepada Allah untuk menghindarkan azab yang lebih dahsyat di akhirat nantinya. Kadang-kadang hadirin sekalian, seseorang yang kaya raya, punya harta yang sangat banyak, ya, dia takut hartanya dimiliki orang lain, atau kemudian hartanya itu nanti khawatir diperebutkan oleh orang lain kalau dia meninggal dunia. Seorang yang berkuasa misalnya, ya, yang berkuasa seperti Fir'aun contohnya, cenderung mempertahankan kekuasaannya, tidak ingin kekuasaannya itu jatuh kepada orang lain. Nah, kadang-kadang hadirin sekalian, cara mempertahankan itu dengan melakukan berbagai macam cara, yang kadang-kadang cara-cara itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan azab-azab untuk mengingatkannya. Kita ingat cerita Fir'aun ketika para peramalnya mengatakan akan datang seorang yang akan mengganggu kekuasaannya, seorang laki-laki, ya, maka waktu itu bayi laki-laki dibunuh semuanya hanya karena khawatir kekuasaannya bisa direbut oleh orang lain. Hadirin, dan juga begitu juga banyak orang yang karena kekayaannya kemudian dia berusaha untuk agar kekayaannya itu dimiliki selama-lamanya, tidak diperebutkan orang lain, dan kalau bisa kekayaannya itu dinikmati untuk diri sendiri dan keluarganya saja. Kadang-kadang dengan berbagai macam ia lakukan. Nah, kemudian Allah mendatangkan kepada para pejabat atau para orang kaya itu peringatan-peringatan kecil. Peringatan-peringatan kecil yang kadang-kadang ada orang yang mampu memahami itu kemudian sadar kembali ke jalan Allah, tapi berapa banyak orang yang tidak mengerti tentang peringatan-peringatan itu, sehingga dia nantinya mendapatkan azab yang lebih besar di akhirat. Contoh di depan kita tanpa bermaksud menjelekkan siapapun, tapi contoh seperti ini kan banyak kita hadapi. Ada orang mantan pejabat tinggi, hartanya banyak, udah lebih hartanya. Tapi ketika masa itu belum lama, umurnya belum panjang, belum tua amat, dia sudah berbagai macam penyakit, dideritanya komplikasi macam-macam, makan yang enak nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan seterusnya. Iya. Orang yang memahami ini tentu saja, wah iya biasa, komplikasi memang seperti itu karena dulunya begini, banyak makan nggak terkontrol dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar dari ayat ini, mestinya dia mempelajari kenapa saya kok seperti ini. Jangan-jangan ini adalah peringatan azab kecil yang diberikan oleh Allah sebagai rasa kasih sayang Allah kepada seseorang agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kalau ada hal-hal yang menimpa diri kita, keluarga kita, kok kita rasakan kok berulang-ulang ya, gak usah ngomong kepada orang lain. Kita coba mempelajari diri kita, apa ya yang saya harus perbaiki dari diri saya. Karena ini ayat surah As-Sajdah ayat 21 ini Allah mengingatkan seperti itu. Sesungguhnya kita ini akan diberikan persekot oleh Allah di dunia berupa azab sebelum azab yang sesungguhnya di akhirat ketika seseorang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar itu bisa berarti kafir betulan, bisa berarti masih ada beriman tapi membangkang kepada Allah, ingkar kepada jalan-jalan Allah, itu juga ingkar termasuk. Itu aja barangkali hadirin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan peringatan bagi saya pribadi juga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya pandai memahami musibah yang datang kepada kita masing-masing dalam rangka memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.